Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu juga. Ini memang berawal dari ketika Bu Frida itu mereview sebuah video yang UKM Go Online katanya itu. Kemudian mencoba kemarin berkomunikasi dengan saya dan memang itu adalah kreasi dari UNES ya, dalam hal ini Pak Juwadi. Konsorsium lah. Ya, konsorsium. Tapi sebelum itu ada baiknya mungkin Bu Tri Frida mungkin memperkenalkan diri lah gitu, karena ini kan pertemuan yang pertama. Monggo silakan ya. Bu Tri Frida untuk memperkenalkan diri. Sambil menyampaikan apa maksudnya. Betul. Ya. Gimana apa yang bisa kita kerjakan bersama. Monggo silakan Bu Frida. Baik Pak, jadi begini Pak, sejak tahun 2019 sebenarnya saya sudah komunikasi dengan Singgih tentang UMKM Go Online. Hanya karena pandemik juga, kemudian kebijakannya juga tumpang tindih, jadi di Sulbar ini belum menerima ini UMKM Go Online. Jadi lebih efisiennya saya coba eksekusi di kampus. Nah, di kampus ini ceritanya saya mau mengajari atau meningkatkan skill mahasiswa kewirausahaan itu supaya bisa mengonlinekan produk-produk UMKM yang ada di Sulawesi Barat. Karena ya, produk-produk UMKM itu Pak, kalau di Sulawesi Barat itu kalau bukan dipajang di Dinas Koperasi, di koperasi sendiri dengan di sentra-sentra UKM, tapi belum di online kan, karena memang sumber seperti itu. Nah, saya mencoba menggunakan lulusan mahasiswa dan dosen seperti yang ada di proposal saya itu. Nah, kenapa saya menggunakan mahasiswa atau lulusan dan dosen? Karena ya sasaran utama dari kegiatan ini tiga komponen itu. Kemudian saya pikir juga kalau lulusan itu kan sekarang banyak yang nganggur, banyak sekali di Sulawesi Barat, apalagi kita kan baru-baru terdampak gempa ya, belum pulih, recovery-nya itu belum selesai. Jadi saya manfaatkan lulusan ini supaya bisa skill untuk mengonlinekan sekaligus menghalalkan produk yang mau di-online-kan tersebut. Begitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Frida. Dan sekarang giliran dari Pak Juwadi, karena kemarin sudah meng-share ya konsep-konsep tentang UMKM Go Online, sekaligus juga memperkenalkan diri, ada wadahnya, ada psikis dan sebagainya. Monggo Pak Juwadi, silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Ibu Frida, salam kenal. Ini Pak Juwadi, ini sahabat lama dari Pak Singgih. Kita sudah bekerja sama dengan beliau puluhan tahun, yang concern terhadap pengembangan teknologi yang berbasis GIS, yang kemudian yang dari GIS yang standalone sampai sekarang di GIS yang WebGIS gitu ya. Mulai dari komputer yang dulu masih jangkrik itu sampai sekarang, jadi sudah cukup lama gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk melakukan semacam riset dan pengembangan ya, untuk merespon kebutuhan di lapangan dengan berpijak kepada persoalan apa yang dia alami. Salah satunya terkait dengan masalah UMKM tadi gitu. Nah, ini kemarin kita terbesit pikiran secara spontanisasi dengan Pak Singgih bahwa ini harus kita share ke berbagai jaringan biar diketahui oleh masyarakat banyak. Barangkali di antara mereka ada yang mungkin tertarik dalam konteks pengembangan UMKM di wilayah masing-masing. Dan perlu diketahui oleh Bu Frida
bahwa ini adalah pekerjaan konsorsium dari kami, baik dari kampus maupun kalangan praktisi yang melakukan riset dan pengembangan ini. Kemudian sampailah pada akhirnya kita membangun sebuah geoportal. Yang geofishnews.com itu yang posisi servernya itu ada di UNES, secara resmi ada di sana, ya, yang dimana di situ kita menanamkan konten-konten yang cukup banyak aplikasi yang terkait salah satunya dengan UMKM, gitu ya, dengan UMKM itu lah. Kenapa ke UMKM? Ya, ini karena kita tahu bersama bahwa selama ini ya dengan kehadiran pasar-pasar modern ini yang sudah merebak ke jaringan perdesaan, ini membuat kita agak resah gitu ya melihat situasi semacam itu. Lama-lama itu banyak usaha-usaha kecil menengah di pelosok-pelosok kampung-kampung itu akhirnya habis terlindas oleh khususnya hanya gara-gara persoalan-persoalan yang sebenarnya memang ya kalah segalanya. Ya, salah teknologi, kalah model, pelajaran manajemen dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari yang kecil lah. Ya, tapi paling tidak kita harus berbuat bagaimana mengangkat harga dan martabat mereka sehingga melalui bisnis-bisnis UKM yang paling tidak dia bisa bekerja sama dengan orang-orang terdekat atau masyarakat terdekat di sekitarnya itu. Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam YouTube itu bersama Pak Singgi itu sebenarnya. Dan ini sudah kami bikin, kami digunakan oleh beberapa wilayah. Ya, barangkali nanti bagaimana format apa yang bisa kita lakukan bersama dengan Ibu Frida dan kawan-kawan di Sulawesi Barat, barangkali itu nanti kami juga senang sekali bersyukur gitu ya. Dan satu catatan bahwa WebGIS kita itu ya mungkin semua hampir orang tahu lah WebGIS itu ya apa gitu ya. Sekarang itu kan perkembangan teknologi GIS terbaru. Itu kita desain dari engine sendiri, dari sendiri, jadi bukan tergantung dengan asing gitu ya. Ya, jadi servernya juga kita sendiri, mesinnya punya kita sendiri itu. Jadi kita kelola sehingga data yang ada di kita ini adalah data di dalam negeri, jadi tidak bisa tidak kita begitu saja. Data UMKM itu kan sangat penting. Kalau dari informasinya sebetulnya Bu Frida itu juga sudah kenal banyak tentang Go Online ya, karena ada beberapa platform yang bisa diikuti. Tapi mungkin kita perlu pendapat dari Bu Frida ya terkait dengan platform yang sudah ada. Sebenarnya banyak pilihan ya, platform-platform yang sudah besar, sudah stabil itu sudah ada. Nah, kenapa kok juga masih melirik ke kita yang sebetulnya kita tidak sebesar mereka lah, kita kan kecil. Ya, monggo Bu Frida itu alasan kenapa kok itu ada ketertarikan terhadap platform yang kita kembangkan. Monggo silahkan. Ya. Jadi saya juga tanya Pak sama teman-teman yang kebetulan bergelut di bidang online. Mereka sebenarnya tidak tertarik dengan marketplace. Memang itu tadi data sepenuhnya milik mereka dan mereka yang olah. Nah, makanya ya kadang mereka khawatir juga seperti itu. Baik, intinya ini kan berarti ada satu kesamaan dalam hal kesamaan visi, pandangan. Visi ya, artinya bagaimana kita walaupun mulai dari yang kecil sederhana tapi milik sendiri, kurang lebih begitu ya. Iya. Frida ya, Pak Juwadi ya, sama ya. Oke. Baik, kalau gitu mungkin bisa dimulai dengan satu kolaborasi lah atau berangkat bersama. Mungkin nanti bisa bagi tugas ya. Pak Juwadi dalam hal ini di Sikis itu bisa menyiapkan platformnya. Namun begitu kan juga tidak mungkin ya dari Semarang itu bisa ke seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan, terus berapa juga sumber daya yang harus disediakan. Untuk itulah mungkin bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus lain ya, karena ini kita itu kan secara langsung karena ini bertemunya dosen sesama dosen ya, jadi bisa jadi lintas kampus lah itu. Artinya nanti bisa juga dari di Mamuju itu nanti adalah menjadi tugas dari kampus-kampus ataupun mahasiswa atau dosen yang ada di Mamuju. Ya, perkara platform nanti bisa kita siapkan lah. Jadi kita bisa saling
mengisi kekurangan masing-masing, kurang lebih begitu. Namun mungkin harus perlu diperjelas kalau barangkali Bu Frida masih ada beberapa pertanyaan yang sifatnya baik teknis maupun non teknis, biar bisa tidak ada lagi keraguan ataupun pertanyaan yang yang belum jelas loh. Monggo silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan Bu Frida, monggo silahkan. Ya, saya mau tanya Pak. Jadi pada saat kita memulai proses ini, kita mengonlinekan produk-produk UMKM. Nah, apa saja prosedur yang akan kita lalui? Ya, atau yang pertama itu kita mengumpul UMKM-nya itu memang sudah ada. Kemudian secara teknis, apakah dosen-dosen yang ada di Unimaju itu akan dilatih? Kemudian bagaimana perlakuan penggunaan servernya? Apakah misalnya kita mengirim saja data, kemudian UNES yang mengelola data itu menjadi UMKM yang sudah go online, atau kita terlibat di situ? Nah, kemudian bagaimana jika kita juga sebelum mengonlinekan itu kan ada produk-produk yang belum tersertifikasi halal. Bagaimana kalau misalnya kita bekerja sama dengan dinas-dinas Departemen Agama, Pak, Ya, Agama dan Perdagangan. Dan Perdagangan untuk menghalalkan produk itu. Jadi bagaimana prosesnya, kita mengonlinekan dulu atau menghalalkan dulu, atau halalkan produknya itu sambil jalan? Monggo Pak Juwadi menjelaskan tadi kan. Pak, ya perkara data, apakah data itu harus dikirimkan ke UNES atau langsung bisa online, satu. Yang kedua, apakah terkait tadi juga dengan produk ya, apakah harus sertifikat halal dulu baru ditawarkan gitu kan, atau bisa sambil jalan? Monggo, dua itu kayaknya pertanyaan yang utama. Terima kasih Bu Frida. Ya, nih. Jadi memang kita sebagaimana yang kami diskusikan dengan Pak Singgih di dalam kesempatan di YouTube itu ya, karena mungkin perlu tahu bahwa WebGIS ini adalah sebuah produk yang berbasis web. Ya. Kemudian kalau masalah pelatihan, ya karena untuk WebGIS kita itu pelatihannya tidak rumit toh. Kalau sekedar untuk mengoperasionalkan itu kan sederhana ya Pak Singgih. Nanti dijelaskan sama Pak Singgih itu. Tapi kalau yang terkait dengan memulainya itu, kami kan memang punya cara berpikir yang sederhana, mulai dari yang kecil, mulai sekarang, ya, dan mulai dari diri sendiri itu, merujuk dari apa yang pernah disampaikan oleh ulama besar itu. Kalau kapan kita akan mau mulai gitu? Sekarang. Nanti nunggu halalnya, ya kalau sudah nanti sertifikat halal itu nanti di platformnya ada. Artinya nanti kalau sudah mana yang sudah bersertifikat halal dan mana yang belum bersertifikat itu nanti di platformnya nanti diberi ada. Bisa itu. Jadi kalau saya sarankan sih di UAKM-nya masuk dulu, sementara nanti di situ ada klasifikasinya. Iya. Gitu. Ya, jadi dua pertanyaan yang diajukan oleh berbeda terjawab ya, artinya bisa sambil jalan dan konsepnya kita online Bu, karena kalau sudah data numpuk itu nanti sudah jadi masalah lain kan gitu. Yang entry siapa, yang verifikasi siapa, tapi kalau online ya saat itu di entry ya saat itu juga bisa dilihat. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Kan ini kemarin kita juga waktu memetakan UKM di Wonosobo kan tidak sendiri juga ya Pak Juwadi ya. Kita juga melibatkan universitas lokal di sana di Wonosobo. Unsik. Ya, Unsik. Universitas Saint Nicholas. Ya. Quran itu dia kita perankan untuk collecting data. Hanya perlu Bu Frida dan kawan-kawan nanti cegah bahwa nanti kalau pelatihannya itu tidak seperti pelatihan dalam hal yang seperti workshop itu mengumpulkan banyak orang, itu enggak, kita bisa online nanti, bisa online gitu, jadi tidak ada masalah lah gitu. Ya intinya dan bahkan nanti di lapangan pun ketika melakukan aktivitas itu kita masih bisa komunikasi karena semua collecting data itu semua by online, gitu, by online semua. Iya. Mungkin agak sulit dibayangkan kalau belum praktek gitu ya.
Tapi kalau Ya. sudah praktek ya paling cuma gini ya gitu loh. Ya, Jadi gitu. jadi yang penting kalau sekarang yang bisa saya lihat bahwa ini adalah visinya sama gitu kan. Itu ada keberpihakan kita terhadap UMKM gitu kan. Dan memang harus dicoba kan, tinggal nanti kesiapannya kapan untuk di Mamuju, kapan siap untuk dilakukan pelatihan gitu mulai kan. Nah, kita mulai aja lah gitu kan, kita karena kita kan harus membuat wadahnya dulu, Bu. Iya, Ya, wadahnya untuk wadah yang untuk latihan itu secara online itu kita siapkan dulu. Setelah itu yang berbasis pada Mamuju tentu saja gitu. Hanya ini perlu kami sampaikan juga, saya kira Bu Frida, itu bahwa sekarang kan ada kurikulum MPKM ya, saya kira di Universitas Ibu juga merata. Dari harapan kami memang ini bisa tersebar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, sehingga masing-masing perguruan tinggi itu bisa membina di wilayahnya masing-masing. Gitu di Sulawesi Barat mungkin dipelopori oleh Universitas Muhammadiyah ya Bu ya, oleh Muhammadiyah. Lah itu nanti kalau ada kegiatan KKN, dan apa kegiatan itu nanti diarahkan untuk pembinaan UMKM, di mana nanti wadah sudah kita sediakan wadahnya nanti pembinaan. Ya memang ciri khas wadah yang disiapkan perlu disampaikan juga, kita online, jadi jangan sampai misalnya ada suatu desa yang kita bina, ada pemetaan, ketika desa itu nanya hasilnya mana gitu kan, oh nanti sedang kita olah, itu enggak seperti itu. Jadi ketika sudah kita survei, kita masuk ya warga desa juga saat itu juga bisa melihat itu Bu, maksudnya seperti itu. Kan cukup pakai HP saja kok Bu, nggak usah beli perangkat khusus, nggak usah. Mudah-mudahan mereka itu concern ya. Itu baik, modal yang itu ya. Mungkin kalau cukup, mungkin Pak Juwadi bisa memberikan kata penutup ataupun resume dari pembicaraan ini. Monggo silakan. Terima kasih Bu Frida dan juga Pak Singgi. Mudah-mudahan kita bertiga pembicaraan sore hari ini mendapatkan berkah yang barokah ya, dengan niat baik kita bersama-sama ya. Dan jika nanti ada yang kurang jelas bisa nanti dilanjutkan dengan lewat online pakai WA atau apa saja boleh, tidak ada masalah. Dan saya terima kasih sekali Bu Frida merespon secara positif ini, kami sudah senang sekali merespon itu, karena mudah-mudahan ini bisa menyebar di seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Itu ini tidak UMKM saja Ibu, boleh yang lain ya. Itu video kami yang kedua itu sudah dikirim ya Pak kemarin, yang kedua sudah, yang bisa membangun itu bisa dipelopori oleh Universitas Muhammadiyah nanti. Ingat bahwa ini bukan pembuatan peta seperti nanti dicetak, ditaruh di dinding, itu tidak. Kita ada peta-peta dinamik yang terus bisa diupdate dan diisi datanya. Gitu aja. Baik, alhamdulillah ini walaupun singkat tapi istilahnya padat ya. Satu kesamaan visioner sudah jelas, apa yang tadi sudah ditanyakan Bu Frida juga sudah terjawab ya Pak Juwadi. Mudah-mudahan dari langkah awal ini bisa wujud lah apa yang sama-sama impikan. Saya mohon izin untuk menutup pertemuan ini ya, bincang-bincang ini ya Pak Juwadi, Bu Frida. Kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.